Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 7 subtema 2 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan nilai persatuan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu dan apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin dan siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tentunya pemimpin idola kita itu adalah pemimpin yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Di sini ada beberapa nilai-nilai yang harus dimiliki seorang pemimpin idola. Dia harus menerapkan nilai keagamaan, nilai kepribadian, dan nilai sosial. Nilai keagamaan contohnya dia selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Kemudian nilai kepribadian yang dimiliki seorang pemimpin idola adalah tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Kemudian nilai sosial yang dimiliki seorang pemimpin adalah support terhadap semua orang, menghargai semua orang, dan suka menolong. Tentunya di sekitar kita banyak sekali para pemimpin-pemimpin yang telah melaksanakan kewajibannya. Contohnya pemimpin-pemimpin idola yang ada di lingkungan kita mungkin saja kepala desa, Pak RT, Pak RW, atau yang lain. Nah, tentunya mereka memiliki segudang prestasi dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan sehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujian atau idola kita. Contohnya, pekerjaan menjadi dokter. Dia bekerja di rumah sakit sebagai lembaga kelembagaan sosial. Tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan lainnya. Kemudian manfaat lembaga dari rumah sakit itu adalah tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan yang lainnya. Itu contoh ada seorang profesi menjadi pemimpin, lalu tempat tugasnya, dan lalu manfaat dari lembaganya tersebut. Nah, kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan yaitu Pamanku Lurah Idola. Di dalam teks bacaan ini kita mengetahui bahwa nantinya dalam menjalankan seorang pemimpin itu harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan. Nah, apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Kalian dapat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bermain atau bergaul dengan teman di lingkungan sekitar. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku, bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah rencana pidato yang mengajak teman sekolah untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca.
kamu tentunya sudah mempelajari bagian-bagian dari teks pidato. Dalam teks pidato harus memuat salam pembuka yang berisi sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau assalamualaikum. Kemudian pada pendahuluan itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kemudian inti berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Pada penutup, itu adalah penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Itu dalam penyusunan teks pidato harus memenuhi kriteria yang bagian-bagian dari pidato yang telah Ibu sebutkan. Nah, anak-anak, selamat berlatih untuk membuat teks pidato. Kemudian kalian nanti bisa berlatih membaca teks pidato tersebut. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.